Iso siang Pak Kades. Ya, selamat siang Ibu. Oke, apa kabar Pak? Baik Bu, puji Tuhan sehat-sehat. Oke, izinkan kami Pak ingin melakukan podcast. Ini adalah program Kementerian Desa Pak untuk melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa yang ada di Desa Keong Silali ini. Untuk sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya dengan Taruli Purba. Saya pendamping lokal desa yang ada di desa ini Pak. Ya, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Saya Katla Siregar sebagai Kepala Desa Keong Silali. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin kami tanya kepada Bapak Kepala Desa. Bagaimanalah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Keong Silali ini Pak. Untuk itu Pak, saya ingin menanyakan nomor 1. Setelah realisasi dana desa tahun 2022, apa yang telah dilakukan Bapak Kepala Desa untuk mengentaskan miskin ekstrim yang ada di desa Bapak? Silakan dijawab Pak. Terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu kepada kami. Kami pun juga dari pemerintah Desa Keong Silali ini ya sekaligus membuat jawaban. Jadi yang pertama Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama kami sudah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sesuai dengan program pemerintah. Dan yang kedua, memprioritaskan keluarga miskin ekstrim melalui program padat karya tunai pada pembangunan fisik melalui realisasi dana desa pada tahun 2022. Dan yang ketiga Bu, memberikan bibit jagung dan pupuk kepada masyarakat melalui kelompok tani yang ada di desa kami ini, yaitu Keong Silali. Dan yang keempat Bu, menciptakan lapangan kerja melalui BUMDes, yaitu mengelola traktor desa dan penyewaan alat-alat pesta. Oke, berarti ada 4 jawaban ya Pak? Iya Ibu. Oke, terkait untuk jawaban yang pertama Pak, tadi memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin ekstrim. Ya. Nah, itu Pak sudah berapa bulan yang terrealisasi Pak? Ya, terima kasih Bu. Sesuai dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, masih tahap 2 yang sudah dikeluarkan. Jadi dalam kesempatan ini perlu saya beritahu kepada Ibu bahwa BT yang sudah tersalur kepada masyarakat sudah 3 kali menyalurkan dengan angkanya 900 per bulan. Oh, berarti kalau dikategorikan itu Pak, untuk per bulannya 300.000 ya Pak? Iya. Berarti yang untuk sudah sekali penyalurannya 900.000 gitu. Oke, karena dirangkap sekali 3 bulan ya Pak? Iya, iya. Oh, oke, baik Pak, terima kasih. Terus untuk yang jawaban Bapak yang kedua, memprioritaskan keluarga miskin tadi ya Pak, untuk melakukan padat karya tunai kepada pembangunan desa. Apakah itu memang sudah berjalan Pak? Sudah Bu, dengan adanya pengerjaan fisik dari desa, yaitu yang pertama ada raba beton, dan yang kedua ada TPT, dan yang ketiga ada perkerasan. Oh, berarti ada 3 fisik ya Pak? Iya, tahun benar. ini ya Pak? Iya. Oh, berarti 3-3-nya sudah selesai ya Pak? Sudah ya, terrealisasi? puji Tuhan Ibu sudah selesai. Oh, mantap Pak. Untuk yang ketiga, memberikan bibit jagung tadi Pak kepada kelompok, kepada masyarakat melalui kelompok ya. Iya. Nah itu Pak, penyalurannya berapa tahap Pak? 1 tahap atau ada lebihnya gitu Pak? Ketepatan pada tahun ini kami membuat sekali tahap, sekali pembagian. Oh. Iya. Dari dana desa yang 18%. Oh iya Pak. Oke. Terus yang untuk terakhir tadi jawaban Bapak adanya menciptakan lapangan kerja melalui BUMDes, yaitu mengelola traktor dan
sewa alat-alat pesta. Pak, itu memang nyatakah itu dilakukan Pak saat ada pesta di desa ini Pak? Ya benar sekali Bu. Karena ini sudah lama sebenarnya terrealisasi mengenai BUMDes ini. Iya Pak. Tapi ya begitulah, karena persaingan di desa ini mengenai peralatan pesta ya agak sedikit berkurang penghasilannya begitu. Oh iya Pak, karena cukup banyak ya Pak yang Iya. dari luar juga masuk ke sini. Iya benar. Oke, terima kasih Pak untuk jawaban yang kedua Pak. Apa rencana Bapak Kades untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di desa ini sesuai dengan program kerja Bapak untuk tahun berikutnya berdasarkan RPJMDes yang telah diprogramkan? Silakan Pak dijawab. Ya, terima kasih Bu. Dengan pertanyaan Ibu ini sebenarnya ini agak sulit ini untuk dijawab ya, karena menuntaskan program-program ekstrim miskin ekstrim ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya Bu ya. Jadi di sini perlu saya nyatakan di sini bahwa yang pertama sesuai dengan pertanyaan Ibu, karena desa ini merupakan desa wisata. Oh, iya Pak. Sesuai dengan SK Bupati pada tahun 2021, program saya akan membangun desa wisata di desa kami ini. Karena desa kami ini sangat mendukung dengan desa wisata untuk go internasional. Oke Pak. Jadi baik pun melalui bantuan dari dana desa, melalui bantuan dari kabupaten ataupun provinsi, bahkan dari APBN. Jadi dengan menciptakan lapangan kerja melalui UMKM dan memprioritaskan keluarga miskin ekstrim sebagai pengelolanya. Nah, jadi itulah kira-kira Bu yang pertama. Jadi yang kedua Bu, melanjutkan usaha BUMDes dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes agar dapat membantu perekonomian desa. Nah, jadi yang ketiga Bu, melanjutkan padat karya tunai desa apabila ada pembangunan fisik di desa kami ini. Oh, begitu kira-kira ya Pak? Iya. Oh, sungguh mantap dan luar biasa jawaban Bapak untuk pertanyaan saya yang nomor 2 Pak. Nah, itu Pak dijadikan desa wisata tahun 2021 oleh kabupaten, sudah mendapat SK. Nah, memang apakah banyak peluangnya Pak untuk menjadikan rakyat warga miskin nanti Pak untuk jadi pengelolanya itu Pak? Ya, kemungkinan besar pasti, itu sangat pasti. Apabila nanti desa kami ini menjadi desa wisata, otomatis kan banyaklah yang di situ nanti yang mendirikan bangunan-bangunan tempat untuk berjualan, istilahnya atau UMKM. Nah, jadi banyaklah nanti yang menjadi penampung tenaga kerja pada desa Perum Silali. Dan untuk yang melanjutkan BUMDes itu Pak, semoga lah BUMDes desa Perum Silali ini semakin maju ya, agar tercapai Pak penggunaan dana desanya itu kan Pak, iya, supaya miskin ekstrim itu tidak ada lagi di desa ini. Jadi tujuan dana desa Pak yang dilontarkan dari Kementerian Desa berguna dan benar-benar 5 tahun atau 10 tahun ke depan desa kita menjadi desa yang maju, bahkan desa yang mandiri. Nah, mungkin demikian Pak yang bisa kami wawancara dari Bapak. Kiranya Pak, desa inilah menjadi desa yang maju, desa yang mandiri untuk beberapa tahun ke depannya. Oke Pak, terima kasih. Horas Pak. Horas Bu. Oke, Pak. Selamat siang Bu. Oke, boleh Pak diperkenalkan identitasnya Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Tom Sulceriga sebagai Ketua BPD Perum Silali. Oh, Ketua BPD ya Pak? Iya Pak. Ya Bu. Kebetulan Pak, kami tadi sudah wawancara dengan Bapak Kepala Desa terkait bagaimana cara pengentasan miskin ekstrim yang ada di desa Perum Silali ini Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan kepada Bapak BPD. Iya. Mohon
kesediaannya untuk menjawab pertanyaan kami ya Pak. Ya, Bu. Oke, dengan Bisa. senang hati Pak. Untuk soal pertanyaan nomor 1 kan Pak, BPD adalah pengawas desa dan sebagai mitra pemerintah desa dalam hal pembangunan desa. Benarkah itu Pak? Ya, ya, Bu. Oke. Menurut Bapak, apa yang telah direalisasikan pemerintah desa sudah sesuai dengan rencana kerja dalam hal menuntaskan miskin ekstrim yang ada di desa ini Pak? Silahkan dijawab Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, menurut pengamatan kami, pemerintah desa telah merealisasikan bantuan untuk miskin ekstrim tepat sasaran bagi penerima bantuannya, termasuk saat pembangunan melalui PKTD memprioritaskan pekerjaannya adalah masyarakat miskin ekstrim. Begitu, Bu. Oh, untuk itu Pak, kalau saat penyaluran BLT kan Pak, nah, apakah orang Bapak ikut di sini mengawasi saat pembagian BLT itu Pak? Ya, sebagai kami BPD Pian Silali, kami tetap mengawasi jalannya pembagian bentik Oh, dibuktikan melalui kami duluan musyawarah desa oh, yang dituangkan melalui peraturan desa dengan prioritas menuntaskan miskin ekstrim untuk tahun berikutnya, gitu, Bu. oh, gitu ya Pak. Berarti saat penyaluran BLT itu bukan cuma kepala desa kan Pak yang menyalurkan BLT itu kepada masyarakat, pasti BPD atau jajarannya ikut serta menyaksikan penyaluran BLT kepada masyarakat. Iya kan Pak, begitu kan? Ya benar, Bu, kami sama-sama menyaksikan penyaluran BLT kepada masyarakat, Bu. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua kan Pak, apakah program BPD dan pemerintah desa sejalan dalam menuntaskan miskin ekstrim untuk tahun berikutnya? Apakah ada pemikiran lain atau tidak? Ataukah sejalan kah Pak? Ya, kami sebagai BPD di Pian Silali, kami sejalan untuk menuntaskan masyarakat miskin untuk tahun berikutnya, Bu. Oke. Berarti kebetulan saya pendamping lokal desa memang kan Pak. Kita memang harus sejalan untuk menuntaskan itu. Nah, karena SDGs itu selalu berkelanjutan Pak. SDGs artinya Sustainable Development Goals. Itu berarti tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, disinilah dia Pak. Kenapa disalurkan dana desa ke suatu desa itu Pak? Supaya rakyatnya yang terkena miskin ekstrim bisa merubah hidupnya Pak. Dan bisa lebih layak lagi. Dan mereka menjadi mampu dan tidak dikategorikan lagi miskin ekstrim. Jadi memang berarti dana desa untuk sejauh ini Pak sudah bermanfaat ya Pak. Ya benar, mudah-mudahanlah atas bantuan dana desa untuk masyarakat Pian Silali tahun depan mudah-mudahan mengurangi rakyat miskin ekstrim di desa Pian Silali. Oke Ya, Pak. ya. Kalau tahun depan belum bisa semuanya hilang miskin ekstrim, sekiranya beberapa tahun ke depan lah ya kan Pak. Itulah program kita supaya desa kita desa maju dan mandiri. Sepakat kan Pak? Ya, sepakat, Bu. Oke, mungkin sekian wawancara kami kepada Bapak Ketua BPD. Kiranya apa yang kami wawancarai Pak dan apa yang kita bahas barusan membawakan desa kita menjadi desa yang mantap. Oke Ya, Bu. Pak? Ya, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak. Siang Pak. Selamat siang. Oke, perkenalkan Pak, saya Dina Taruni Purba. Saya selaku pendamping lokal desa yang ada di Desa Pian Silali. Barangkali Bapak mungkin sudah mengenal saya ya kan Pak? Oke, kalau boleh tahu Pak, bisa perkenalan singkat Pak tentang identitas Bapak? Ya, boleh, Bu. Nama saya Piranto Siregar, masyarakat Pian Silali. Oke Pak, marga Siregar ya Pak? Marga Siregar. Oh, rata-rata di sini marga Siregar ya Pak? Oke, kebetulan Pak, kami ingin mewawancarai Bapak terkait penerima BLT ya kan Pak? Ya, boleh. Oke, untuk itu Pak, pertanyaan pertama Pak terkait untuk penerima BLT yang terdata di Desa Pian Silali. Sesuai dengan hasil survei dan data dari desa melalui program SDGs bahwa
Bapak dinyatakan masyarakat miskin ekstrim. Apa yang telah Bapak terima setelah direalisasikannya dana desa, Pak? Mohon silakan dijawab, Pak. Saya telah mendapatkan bantuan langsung tunai dari dana desa, bantuan bibit jagung dan pupuk agar dapat membantu keluarga kami untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan bagi keluarga kami. Itu. Oh, begitu ya, Pak. Iya. Oh, berarti bantuan langsung tunai itu, Pak, Bapak sendiri yang menerima ya, Pak? Iya, Bu. Saya sendiri yang menerima. Oke. Nah, kalau mengenai bantuan ketahanan pangan, yaitu bibit jagung sama pupuk tadi ya, Pak? Iya, Bu. Berarti Bapak termasuk anggota kelompok tani ya, kan? Iya, Pak? Iya, Bu. Saya masuk anggota kelompok tani. Oh, berarti setidaknya Bapak sudah bisa menanam tumbuh-tumbuhan atau cabai berupa sayur melalui pupuk atau jagung yang dikasih pemerintah desa kepada Bapak. Bisa, Bu. Karena Oh. di sini apa? Hanya memprioritaskan pertanian. Oke, Pak. Setelah mendapat bantuan dari dana desa, apakah sangat bermanfaat bagi keluarga Bapak untuk menuntaskan miskin ekstrim, khususnya buat tahun depannya, Pak? Menurut saya sangat bermanfaat dengan adanya bantuan dari dana desa ini. Mudah-mudahan ekonomi dan pendapatan kami segera pulih dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Oh, berarti tapi tidak boleh untuk terus-menerus mengharapkan BLT ya, Pak. Iya. Setidaknya BLT tersalur, nah dari situ supaya bisa mengubah kehidupan Bapak dan bisa untuk menambahkan modal untuk bertanam-tanam dan untuk bisa juga membelikan bahan pangan, Pak, misalnya beras, ikan, lauk pauk atau yang lainnya gitu kan, Pak. Iya. Nah, berarti manfaat penyaluran BLT sama pemberian bibit jagung sama pupuk sangat bermanfaat bagi Bapak ya. Sangat bermanfaat, Bu. Oh, 3. berarti Pak sangat bermanfaat lah penyaluran BLT ini sama pemberian bibit jagung sama pupuk ya, Pak. Sangat bermanfaat, Bu. Oke, semoga lah kehidupan Bapak, keluarga Bapak menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, Pak. Ya, Pak. Amin. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa kami wawancarai kepada Bapak. Terima kasih. Ya. Demikian video podcast yang bisa kami videokan dari kami tim pendamping Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Kasubdusan. Terima kasih. Horas!